Halo teman-teman, di video kali ini sebenarnya saya ingin membagikan momen yang seharusnya sudah tayang dari bulan lalu. Jadi rekaman ini tuh diambil saat saya berada di Bali pada awal 2026. Namun karena pada saat itu kami sedang dalam proses pemindahan barang, memory card yang berisi footage perjalanan ini sempat terselip dan tidak ikut masuk ke proses editing. Sementara video utamanya sudah terlebih dahulu launching, jadi bisa dibilang ini adalah cerita yang tertunda. Untuk teman-teman yang belum menonton video utamanya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi, silahkan ditonton supaya alurnya lebih nyambung. Nah, di video kali ini kita akan melihat momen perjalanan kami menuju Bali dan lanjut ke Kintamani. Walaupun ada beberapa keterbatasan teknis, tapi saya merasa sayang banget kalau rekaman ini tidak ditayangkan, teman-teman. Nah, untuk awal perjalanan kita mulai dari kawasan Tulikup nih, teman-teman. Di daerah ini tuh sebetulnya suasananya masih cukup ramai karena memang Tulikup ini merupakan kawasan pemukiman yang padat. Kalau teman-teman lihat di kiri kanan jalannya itu kelihatan rumah-rumah warga yang jaraknya emang rapet. Terus juga banyak warung-warung kecil, bengkel motor, sama toko-toko kebutuhan harian. Jadi suasananya tuh khas daerah yang memang aktivitas warganya tuh jalan terus dari pagi sampai sore. Nah, lalu lintas di kawasan Tulikup ini bisa dibilang cukup padat, terutama sama kendaraan roda 2. Jadi memang ini jalur yang benar-benar hidup. Bukan jalur sepi atau jalur wisata, tapi memang jalur aktivitas harian warga. Nah, untuk jalannya sendiri dua arah tanpa pembatas tengah. Lebarnya juga gak konsisten. Ada bagian yang lumayan lebar tapi ujung-ujung menyempit karena dipakai parkir kendaraan baik motor maupun mobil. Jadi kalau teman-teman berpapasan sama mobil dari arah yang berlawanan, jujur harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau saat yang sama ada motor yang nyalip dari samping. Di beberapa titik juga jalan ada yang rada bergelombang, teman-teman. Ciri khas jalan yang memang masih sering dilewatin sama kendaraan tiap hari. Jadi di sini selain teman-teman fokus sama lalu lintas, kita juga harus jaga kestabilan kendaraan. Apalagi kalau lagi rame, jujur konsentrasi harus benar-benar kepake. Keluar dari Tulikup, kepadatan mulai berkurang. Untuk bangunan masih ada, tapi nggak serapet tadi. Arus kendaraan juga udah mulai lebih longgar. Nah, di titik ini biasanya kerasa banget perbedaan suasana. Dari yang tadinya rame, pelan-pelan berubah ke jalur yang lebih lengang. Jalanan udah nggak sesibuk tadi, kita juga bisa jaga kecepatan lebih stabil. Motor yang nyalip juga udah mulai berkurang, jadi fokus berkendara bisa sedikit lebih santai. Walaupun jujur emang harus waspada, karena ritmenya udah beda. Semakin jalan ke depan, lingkungan sekitar udah mulai kebuka. Pepohonan juga udah mulai lebih banyak dan rumah warga juga agak jarang.
Di beberapa sisi jalan udah mulai nih kelihatan area hijau. Udara juga udah mulai sedikit lebih adem dibandingkan dengan daerah di Tulkup tadi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, untuk jalanan juga udah mulai ada tanjakan, walaupun memang nggak terlalu kerasa, tapi cukup sih untuk ngasih tanda kalau kita tuh lagi bergerak ke arah dan wilayah yang lebih tinggi. Masuk ke arah Sidan, suasananya makin tenang teman-teman. Bukan karena lebar, tapi karena memang lalu lintasnya sepi aja. Kendaraan yang lewat bisa dihitung dan kebanyakan itu warlock yang memang udah hafal jalur ini. Saya juga bingung kenapa kok saya diarahin ke sini ya sama Google Map. Padahal ada loh jalan utama yang langsung ke arah Kintamani. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, lingkungan di sekitar sini tuh mulai didominasi sama pepohonan dan lahan terbuka. Untuk sawah dan kebun warga juga mulai kelihatan di beberapa titik. Bangunan-bangunan juga masih ada, tapi lebih menyebar. Gak sempit banget kayak di Kuta ataupun di Denpasar. Suara bising dari kendaraan pelan-pelan tergantikan sama suara harmonisasi alam yang masuk ke dalam helm nih teman-teman. Begitu kita udah masuk ke kawasan Sidan, suasananya emang benar-benar kerasa. Jalanan mulai lebih tenang, kendaraan yang lewat juga udah gak banyak, dan jarang banget motor keluar masuk gang. Pas mendekati kawasan Taman Nusa, suasana makin terbuka. Nah, di area ini biasanya jalur terasa lebih lapang dengan pemandangan yang lebih luas ke arah perbukitan. Waktu kita lewat juga emang nggak terlalu ramai, jadi kendaraan yang melintas kebanyakan warga lokal atau kendaraan yang memang mau ke arah Bangli atau Panglipuran. Untuk permukaan jalan di sini itu cukup enak untuk dilewatin, walaupun ada beberapa tikungan dan tanjakan, tapi memang masih nyaman. Di beberapa titik kita bisa lihat pemandangan hijau yang cukup luas, bikin perjalanan kita nggak capek. Nah, ini salah satu segmen yang biasanya bikin orang mulai ngerasa oke-nya kita udah mulai masuk jalur atas nih. Dan setelah lewat area Taman Nusa, suasana sepi lagi teman-teman. Bangunannya makin jarang dan jalan juga makin terasa sempit. Di sini kita mulai masuk ke jalur-jalur yang memang bener didominasi alam. Pepohonan makin rapat dan suasananya makin hening. Jujur awalnya saya ragu nih untuk lewat jalur sini karena saya takut nyasar, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja teman-teman.
Pelan-pelan kita masuk ke wilayah desa adat Buliang Kangin. Nah, di sini suasana desanya kerasa banget. Rumah-rumah warganya jaraknya jauh-jauh, jalannya berkelok-kelok yang ngikutin kontur bukit. Jadi memang nggak ada jalan lurus panjang. Isinya tuh tikungan sama tikungan, tanjakan dan turunan. Jalannya juga lebih kecil dibandingkan dengan jalan yang tadi. Jadi kalau teman-teman papasan dari arah yang berlawanan, itu biasanya harus ada yang sedikit ngalah. Tapi karena memang lalu lintasnya sepi, situasinya masih aman dan terkendali. Lingkungan di sekitar sini juga mayoritas kebun dan lahan pertanian. Aktivitas warga juga kelihatan lebih santai. Gak ada suara bising, cuman kendaraan sesekali yang lewat. Dan di bagian ini tuh saya biasanya langsung nurunin gas karena memang saya senang banget untuk nikmatin perjalanan yang isinya hijau-hijau kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya kita masuk juga ke kawasan Kabupaten Bangli. Biasanya di depan tuh udah kelihatan tulisan besar Bangli yang ada di pinggir jalan. Dan ini jadi penanda kalau kita tuh udah resmi ninggalin wilayah sebelumnya dan masuk ke kawasan Kabupaten Bangli. Di momen ini juga kita sempat berhenti sejenak buat mengabadikan beberapa momen penting. Foto-foto dikit, rekam sebentar, sekedar bukti kalau kita itu emang udah beneran sampai di Bangli. Soalnya jalurnya lumayan panjang teman-teman. Jadi pas lihat tulisan ini tuh kayaknya oh akhirnya sampai juga saya di sini ya. Nah begitu lanjut jalan dan masuk lebih dalam ke kawasan kabupaten, suasananya udah mulai berubah lagi. Kita mulai ketemu area pusat pemerintahan. Di kanan kiri juga udah mulai kelihatan gedung-gedung khas kantor dinas, kantor pemerintahan daerah, dan bangunan-bangunan resmi lainnya. Biasanya bangunannya rapi, halamannya luas, dan ada papan nama instansi di depan. Jadi suasananya kerasa lebih tertata dan formal. Ini tuh udah masuk ke area kota Banglinya ya teman-teman, yaitu pusat administrasi Kabupaten Bangli. Jalannya juga lebih lebar dan lebih tertib dibandingkan dengan jalur perbukitan yang sebelumnya kita lewatin. Nah kalau di sini lalu lintas agak sedikit ramai, maklumlah tipikal kota-kota kecil, tapi memang tidak sepadat kota besar seperti Denpasar. Karena kendaraan yang lewat kebanyakan warga lokal yang beraktivitas, pegawai kantor sama masyarakat sekitar. Suasananya juga relatif tenang, nggak ribut tapi kerasa banget vibes-nya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat sekeliling banyak juga nih pepohonan di pinggir jalan. Jadi walaupun area ini merupakan pusat pemerintahan, tetap kerasa sejuk dan nggak panas. Kabupaten Bangli ini memang dikenal sebagai area slow livingnya Bali nih teman-teman. Udaranya lebih adem dibandingkan dengan daerah bawah lainnya. Dan setelah melewati kawasan gedung-gedung pemerintahan ini, nanti kita bakal lanjut lagi ke arah depan Panglipuran dan mulai masuk ke jalur yang lebih naik menuju Kintamani.
Jadi di sini tuh semacam titik tengah sebelum kita bener-bener masuk ke jalur dataran tinggi yang lebih ekstrim. Setelah keluar dari area Kabupaten Bangli, kita masuk ke jalur hutan bambu di sekitar Desa Panglipuran. Baru kerasa banget kalau jalan yang kita lewatin ini ternyata bukan jalur utama nih teman-teman. Karena jalannya relatif kecil dan cuma cukup untuk 2 mobil papasan aja, tapi dengan jarak yang rada mepet. Nah, hutan bambu di Desa Panglipuran ini emang bener-bener bikin suasana beda. Sepanjang jalan itu rasanya adem banget, hijau, tenang, dan kita bisa dengar suara bambu yang saling bergesekan kena angin. Pokoknya nambah kesan alami banget deh. Dan kalau kita ngelihat ke samping kiri kanan, di beberapa titik itu masih kelihatan jalan setapak kecil dan kebun milik warga sekitar teman-teman. Jalannya sendiri mulai rada banyak tikungan, tapi masih cukup enak dilewatin. Untuk aspalnya lumayan mulus, walaupun di beberapa bagian banyak yang sedikit bergelombang dan rusak. Tapi di area ini suasananya jauh lebih tenang, mungkin karena kiri kanannya hutan bambu kali ya.
Nggak banyak kendaraan, cuman sesekali motor ataupun mobil yang lewat. Anginnya pun mulai kerasa lebih dingin teman-teman, apalagi kalau kaca helmnya kita buka. Semakin jauh meninggalkan area Penglipuran, kontur jalan mulai terasa naik, tanjakan-tanjakan ringan mulai muncul. Tanda-tanda kalau kita pelan-pelan mendekati kawasan Kintamani. Mesin motor pun sudah mulai sedikit kerja berat nih dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi saya kan boncengan berdua sama istri, jadi kerasa banget beratnya teman-teman. Belum lagi barang bawaan yang kita bawa. Pokoknya di sini kita udah bener-bener ninggalin suasana kota. Udara udah makin dingin, pemandangan udah makin terbuka, dan jalannya juga udah mulai lebih sepi. Ini jalur yang enak banget deh buat kita nikmatin. Apalagi kalau kita nggak buru-buru. Banyak spot yang sebenarnya pengen berhenti sebentar cuman untuk lihat sekitar, foto-foto, dan mengabadikan beberapa footage. Tapi karena perjalanan kita masih panjang, jadi kita lanjut aja teman-teman. Nah dari sini kita tinggal fokus ke arah Kintamani. Jalurnya nanti akan naik, udaranya juga makin dingin, dan pemandangannya juga udah makin kebuka ke arah pegunungan. Jadi buat teman-teman yang nonton, ini tuh adalah transisi dari suasana Bangli ke suasana khas Kintamani yang lebih sejuk dan penuh dengan pegunungan. Nah teman-teman, karena memang rekaman di perjalanan ini hanya penggalan dari footage yang kemarin gak sempat keedit, jadi perjalanan kita di video ini memang hanya sampai di sini aja. Setelah di titik ini rekaman mulai banyak kendala, mulai dari audio yang udah nggak kerekord sampai baterai kamera yang akhirnya habis di tengah jalan. Walaupun cuma potongan, setidaknya video ini bisa ngasih gambaran rute yang kita lewatin kalau teman-teman mau ke Kintamani lewat Jalan Penglipuran. Mulai dari Tulikup, naik ke Bangli lewat area Penglipuran sampai jalur alternatif kebun bambu menuju area Kintamani. Lumayan buat referensi teman-teman yang mungkin penasaran sama kondisi jalur ini atau sekedar pengen lihat suasana perjalanan darat di Bali bagian tengah. Untuk kelanjutan perjalanannya sendiri itu sebenarnya ada di video utama yang sudah tayang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton silahkan cek linknya di deskripsi biar ceritanya lebih utuh dan nyambung. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.